Halo guys, apa kabar? Saya doakan kalian sehat semua ya kan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Dan masih bersama saya si Otong. Kali ini akan merangkum sebuah filler yang berbeda genre ini guys. Kali ini agak sedikit horor dicampur killer nih guys. Film ini berjudul The Dead of Night yang dirilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh aktor terpopuler pada zamannya seperti Jack Etheridge dan juga aktris cantik yang berbau-bau blonde yaitu Colby Crane dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, horizontalkan tubuh kalian biar klimaksnya maksimal dengan gaya bebas masing-masing, asal jangan gaya miring karena miring dianggap sinting. Dan jangan lupa kunci pintu kamar rapat-rapat. Selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang bernama Richard sedang asik JJS di tengah luasnya padang rumput yang gersang yang hendak mencari jangkriknya yang hilang. Tetapi bukannya nemu jangkrik, malah nemu sesosok mayat yang tergeletak di tengah jalan. Dan inilah The Dead of Night. Hey man, you alright? Beralih ke sosok wanita cantik yang bernama Medi yang sedang menonton pacarnya mengikuti lomba banteng goyang. Pacar dari Medi ini yang bernama Cold Skin berhasil memenangkan lomba banteng goyang dan disambut ciuman mesra oleh Medi. Menuju ke sebuah restoran di tengah pemukiman desa, diperlihatkan kakek Sugiono sedang merayu karyawannya yang mau keluar dari pekerjaannya karena alasan mau pindah keluar kota. Namun kakek Sugiono tidak berhasil membuat tahan lama. Kembali lagi ke Cold Skin yang telah memenangkan ajang bergengsi di era tahun 80-an yaitu banteng goyang. Bukannya merayakan sama teman-temannya, malah asik mojok di tengah gelapnya padang rumput yang sangat gelap. Ketika asik bercocok tanam, tiba-tiba ada yang menggedor pintu mobilnya dari belakang. Dan inilah yang terjadi. Hari pun berganti siang. Tommy ini adalah kakak dari Jun yang bekerja di restoran kakek Sugiono tadi. Dia sedang berburu seekor kancil di tengah padang rumput, namun karena kancil sangat lihai, dia gagal dalam melakukan tembakan. Karena frustasi buruannya gagal, akhirnya dia turun dari mobil dan menemukan sehelai baju dari Medi. Karena haus, akhirnya Tommy mampir ke tempat kakek Sugiono. Dia membicarakan tentang hilangnya beberapa orang di desa ini. Dan bukan satu-satunya Richard yang hilang. Akhirnya Tommy memutuskan untuk menelpon polisi. Dia mengatakan kalau menemukan sesuatu. Di sisi lain, polisi yang sedang mencari Medi dan juga Colt akhirnya berhasil menemukan mereka dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Oh my goodness. Tell the folks about this. Di tengah perjalanan, Jun yang habis belanja dari minimarket, dia bertemu polisi yang habis menemukan mayat dari Medi. Dia menanyakan kenapa mau pindah keluar kota. Singkat cerita, polisi ini suka dengan Jun, tetapi Jun sudah memiliki kekasih baru di Jerman. Sesampainya di rumah, Jun dikejutkan oleh keluarganya karena dia sedang berulang tahun sambil merayakan pesta kecil-kecilan. Mereka meminum bir bersama. Di luar rumah tiba-tiba ada seekor kuda nyasar yang gak diketahui pemiliknya. Tommy dan juga Ryan ini akhirnya menghampiri kuda tersebut dan lalu Tommy menumpaki kuda itu untuk keliling desa.
Di tengah perjalanan, Tommy berhenti karena mendengar suara teriakan aneh dari balik gubuk yang tidak diketahui penghuninya siapa. Tommy kaget melihat ke dalam gubuk, ternyata pemilik rumah telah dibunuh oleh seorang misterius bertopeng. Akhirnya Tommy memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Hendak mau menelpon ke rumah, Tommy kepergok sama pembunuh tersebut dan inilah yang terjadi. Dengan akalnya yang cerdik, Tommy berhasil melarikan diri, namun kakinya tertembak oleh pembunuh tersebut. Dengan terpincang, Tommy memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena telah larut malam, Tommy pun tidak kunjung pulang. Akhirnya Ryan, suami dari Amber, memutuskan untuk mencari Tommy. Enak-enak minum bir, dia dikejutkan oleh lampu yang menyala sendiri. Karena penasaran, Ryan memutuskan untuk mencari tahu dan inilah yang terjadi. Karena mendengar teriakan dari Ryan, akhirnya Jun terbangun dan mencoba mengecek keluar lalu membangunkan si Amber. Jun mengatakan kalau di luar ada yang tidak beres. Akhirnya mereka berdua keluar dan menyaksikan di depan mata kepala mereka kalau Ryan dibunuh oleh seorang yang misterius ini. Stay inside. Stay inside. Jun dan Amber akhirnya terjebak di dalam mobil. Namun Jun mempunyai ide untuk menjebak pembunuh ini. Jun hampir terbunuh, untung ada Tommy yang tiba-tiba datang kemudian menyelamatkan Jun. Di sisi lain, Amber yang lari ketakutan akhirnya tewas juga di tangan pembunuh lainnya. Kemudian pembunuh ini menuju ke rumah Jun untuk mencari temannya. Namun saat Tommy adu tembak dengan pembunuh ini, tiba-tiba polisi datang dan menembak si pembunuh. Dan kesimpulan dari film ini adalah jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang yang tidak dikenal. Walaupun niat kita baik, namun belum tentu menurut mereka baik. Saya Otong dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Songolas.